Kejahatan kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum sesuai undang-undang. Tindakan ini dapat berupa pencurian, pembunuhan, penipuan atau berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan kriminal dapat menyebabkan kerusakan pada masyarakat, baik secara fisik, psikologis maupun ekonomi. Merilis dari data Badan Pusat Statistik, berikut ini daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 10 kota paling tidak aman di Indonesia. Kota Padang menempati peringkat 10 dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Dilaporkan, ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini tercatat sebanyak 1.300 kasus kriminal pada tahun 2024. Kasus yang menyita perhatian diantaranya adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Aparat kepolisian terus berusaha menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Padang untuk memastikan keamanan bagi penduduk dan wisatawan. Bekasi memiliki catatan kriminal sebanyak 1.365 kasus pada tahun 2024. Di kota ini, pencurian kendaraan roda 2 menjadi paling banyak yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian. Kemudian disusul dengan tindak pidana pencurian berat atau kejahatan jalanan disertai banyak kasus penganiayaan berat. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama terjadi peningkatan kasus kriminalitas di Kota Bekasi dengan berbagai modus kejahatan. Kenaikan angka kriminalitas ini menjadi tantangan bagi jajaran kepolisian untuk terus melakukan berbagai tindakan mulai pencegahan hingga pengungkapan kasus demi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Kota Tangerang Selatan menempati peringkat 8 sebagai kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan tercatat ada 1.402 kasus kriminal, kejahatan dari berbagai tindak kriminal, termasuk pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, serta kasus narkotika. Kasus premanisme juga meningkat di Kota Tangerang Selatan. Kapolres Tangerang Selatan menegaskan bahwa Polres Tangsel tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk aksi premanisme. Kota Pekanbaru menempati peringkat ke-7 tertinggi kriminalitas di Indonesia. Tercatat sekitar 1.450 kasus kriminal pada tahun 2024 di ibu kota Provinsi Riau ini. Kejahatan yang paling menonjol terjadi di wilayah hukum Polsek Tampan, Polsek Tenayan Raya dan Polsek 50. Kasus kejahatan yang paling menonjol adalah curat, pencurian dengan pemberatan. Kota Surabaya menempati peringkat ke-6 dengan tingkat kriminal tertinggi di Indonesia. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, kota yang dijuluki Kota Pahlawan ini mengalami masalah kriminalitas yang signifikan dengan 2.108 kasus pada tahun 2024. Kasus kriminal tertinggi di Kota Surabaya yaitu tindak pencurian kendaraan bermotor, disusul dengan pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Apakah Surabaya masih rukun? Apakah Surabaya masih punya darah-darah pahlawan? Hari ini kita harus tunjukkan masyarakat tidak bisa diam, tidak bisa hanya meninggalkan TNI Polri sendiri menghadapi. Untuk menanggulangi aksi kriminalitas di kota ini, diketahui setidaknya ada sekitar 3.000 CCTV yang dipasang oleh pemerintah kota Surabaya dan dikoneksikan dengan layanan 112. Angka tersebut belum termasuk CCTV yang dipasang oleh pihak swasta. Kota Bandung menempati peringkat ke-5 sebagai kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Dilaporkan sekitar 2.626 kasus kriminal pada tahun 2024 terjadi di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini. Kasus ini mencakup semua kejahatan yang dilaporkan atau ditangani polisi seperti pencurian, pembegalan, perampokan, penipuan dan lain sebagainya. Dari sebanyak 2.626 kasus tersebut, tingkat kriminal paling banyak adalah penipuan yaitu sebanyak 634 kasus. Dahulu Bandung dijuluki Kota Lautan Api, karena perjuangan rakyat Bandung dalam mempertahankan kemerdekaan, namun sangat disesali hari ini Bandung dijuluki Gotham City oleh warganet karena maraknya kasus kejahatan jalanan di kota ini, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Kota Gotham yang merupakan kota fiksi dalam cerita Batman, dikenal sebagai kota yang gelap dan penuh kejahatan, dan julukan ini muncul karena adanya kesamaan persepsi tentang kondisi keamanan di Bandung.
Wali Kota Bandung terpilih, M. Farhan juga menanggapi julukan ini dan menekankan pentingnya meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Kota Palembang menempati peringkat keempat sebagai kota dengan tingkat kriminal tertinggi di Indonesia. Tercatat sebanyak 2.833 kasus kriminalitas pada tahun 2024 yang meliputi pencurian, kekerasan, dan lain sebagainya. Jumlah tindak pidana di Kota Palembang didominasi oleh kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan total 743 kasus. Kota Makassar menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Tercatat sebanyak 3.120 kasus kriminal pada tahun 2024 terjadi di kota ini. Jenis kejahatan yang sering terjadi di Kota Makassar yaitu meliputi pencurian dan kekerasan serta ada juga kasus perang antar kelompok. Akan tetapi kasus perang antar kelompok sudah jauh berkurang, karena adanya pembinaan agama dan program Bala Baraka dan Pajama Baraka yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar. Tercatat pada tahun 2024 tingkat kriminalitas di Kota Medan sebanyak 7.726 kasus. Mayoritas kasus kriminalitas di Kota Medan yaitu meliputi pencurian dan pembegalan. Tingkat pencurian besi di Kota Medan adalah yang tertinggi di Indonesia, termasuk besi pagar rumah, pagar sekolah, pagar jembatan, dan gedung-gedung tua. Selain itu peredaran narkoba di kota ini sangat mengkhawatirkan, bahwa narkotika seperti fenomena gunung es. Selain itu, sangat disarankan bagi Anda jangan sekali-kali naik sepeda motor di kota ini jam 2 dini hari. Para pembegal di kota ini berkeliaran, Anda akan ditendang sampai terkapar dan motor Anda akan diambil. Kota Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2024 tingkat kriminalitas di kota ini sebanyak 8.112 kasus. Indeks kriminalitas di Kota Jakarta mencapai 54,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota besar di Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur. Salah satu akar masalah tindak kriminalitas di Jakarta terletak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemarin di media sosial saya, ada yang bertanya apakah negeri ini akan menjadi lebih baik kalau dipimpin oleh TNI. Saya ingin mengatakan begini, siapapun yang menjadi pimpinan di negeri ini, baik itu TNI, Polri, para cendekiawan, para rohaniawan, Indonesia tidak akan menjadi lebih baik. Tidak akan menjadi lebih baik selama kedaulatan rakyat dibegal oleh partai politik. Jadi negeri ini yang merusak itu adalah partai politik.